Bisa dikatakan parfum sudah berusia ribuan tahun, dengan bukti ditemukannya parfum pertama yang berasal dari Mesir kuno, Mesopotamia, dan Siprus. Kata Inggris perfume berasal dari bahasa Latin perfume yang berarti melalui asap. Karena pada awalnya wewangian itu seperti dupa yang harus dibakar terlebih dahulu. Selanjutnya parfum disempurnakan lagi oleh orang Romawi, Persia, dan Arab. Bahan dasar dan metode pembuatan parfum sudah dijelaskan oleh Pliny the Elder dalam bukunya Naturalis Historia. Dan berikut ini adalah sejarah parfum selengkapnya. Sampai saat ini, wewangian tertua telah ditemukan di Pulau Siprus oleh tim arkeologi Italia. Mereka menemukan situs yang menunjukkan kalau di sana dulu telah dibangun sebuah industri minyak wangi seluas 4.000 meter persegi yang sudah ada sejak 4.000 tahun lalu pada zaman perunggu. Kemudian ahli kimia pertama di dunia bernama Taputi juga telah membuat wewangian. Ia tercatat pada tablet cuneiform yang berumur lebih dari 3.000 tahun di Mesopotamia. Taputi ini telah mengembangkan metode untuk teknik ekstraksi aroma yang akan menjadi dasar pembuatan parfum. Dia mencatat teknik dan metodenya kemudian diturunkan ke penerusnya. Pada masa itu wewangian juga sudah ada di daerah India. Lalu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, ketika orang Mesir sudah menemukan kaca, mereka menggunakannya sebagai botol minyak wangi. Saat itu, minyak wangi digunakan orang Mesir sebagai bagian dari ritual keagamaan mereka, seperti pembakaran dupa dan penggunaan balsam serta salep. Selain itu, minyak wangi juga digunakan sebagai kosmetik atau pengobatan. Budaya Islam sangat berpengaruh terhadap perkembangan wewangian. Ahli kimia Persia dan Arab telah menemukan metode pembuatan minyak wangi yang berbeda. Lalu produksi minyak wangi pun berjalan sampai penggunaannya menyebar ke seluruh dunia kuno. Saat itu, minyak wangi sering digunakan sebagai campuran bahan bangunan untuk membangun masjid. Kemudian ritual itu memberi inspirasi kepada para cendekiawan untuk mencari dan mengembangkan cara yang lebih murah untuk menghasilkan kemenyan atau minyak wangi dalam produksi massal. Lalu dua ahli kimia Arab berbakat, yaitu Jabir ibnu Hayyan pada abad ke-8 dan Al-Khindi di awal abad ke-9, berhasil mendirikan industri minyak wangi. Saat itu Jabir mengembangkan banyak teknik, termasuk penyulingan, penguapan, dan penyaringan, yang memungkinkan untuk mengubah wangi tanaman menjadi uap yang bisa terkumpul dalam bentuk air atau minyak. Setelah itu banyak penemuan besar berasal dari wilayah ini pada abad ke-10, seperti Ibnu Sina, seorang tabib dan ahli kimia. Ia telah memperkenalkan proses cara ekstraksi minyak dari bunga dengan cara distilasi. Bahkan teknik ini masih digunakan sampai saat ini. Karena maraknya penggunaan dan kepopuleran minyak wangi, akhirnya parfum sampai di Eropa melalui Andalusia di barat dan melalui tentara salib di timur, lewat perdagangan dengan dunia Islam pada abad ke-11 dan 12. Lalu 2 abad kemudian pada tahun 1370, orang Hongaria memperkenalkan parfum modern pertama. Parfum itu terbuat dari minyak wangi yang dicampur dalam larutan alkohol. Parfum ini dibuat atas perintah Ratu Elizabeth dari Hongaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai air Hongaria. Lalu seni wewangian berkembang pesat di Italia, dan pada abad ke-16, Caterina de Medici memulai industri parfum di Prancis. Ia mempunyai laboratorium yang terhubung dengan tempat tinggalnya, dan untuk masuk ke sana harus melewati lorong rahasia agar formulanya tetap aman. Prancis dengan cepat menjadi pusat pembuatan parfum dan kosmetik di Eropa. Pada abad ke-14, budidaya bunga untuk bahan parfum telah dimulai. Lalu parfum tumbuh menjadi salah satu bidang industri yang besar di Prancis Selatan. Selama periode Renaissance, parfum digunakan oleh keluarga kerajaan dan orang kaya untuk menutupi bau badan mereka. Kemudian pada abad ke-17, parfum menjadi sangat populer, seperti sarung tangan wangi yang menjadi tren di Prancis. Di abad ke-18, saat Louis XV naik tahta, pengadilannya disebut dengan La Cour Parfum atau pengadilan wangi. Dan Raja Louis juga meminta wewangian yang berbeda setiap hari karena Raja Prancis di abad itu sangat tergila-gila dengan parfum.
Setelah Napoleon berkuasa, pengeluaran parfum yang terlalu tinggi masih terus berlanjut. 2 liter parfum dikirimkan kepadanya setiap minggu, dan dikatakan ia menggunakan 60 botol ekstrak melati setiap bulan. Seperti halnya industri dan seni, parfum mengalami perubahan besar pada abad ke-19. Perubahan selera dan perkembangan kimia modern menjadi dasar atas munculnya wewangian modern, karena bahan baku yang digunakan telah diganti dengan bahan kimia.